Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bulan lalu saya membawakan sebuah renungan pada tanggal 5 Desember. Kita belajar tentang kenapa Tuhan menyuruh kita untuk memikul beban. Dan beban yang kita pikul itu ringan. Karena beban yang berat sudah dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, renungan kita bulan yang lalu. Dari Matius 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hari ini kita belajar kenapa Tuhan suruh kita pikul. Kenapa Tuhan gak suruh kita jinjing, Tuhan gak suruh kita tenteng, Tuhan gak suruh kita genggam, atau mungkin Tuhan gak suruh kita seret. Kenapa Tuhan harus suruh ngomong kepada kita pikul? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-30 tadi berkata demikian. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu enak. Bicara tentang kuk yang enak. Jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu Saudara, apa ada kuk yang enak? Secara logika nggak ada kuk yang enak. Kuk itu bicara tentang beban. Tidak ada beban yang enak. Beban itu pasti tidak mengenakan. Setiap manusia kepengen melepaskan bebannya. Nah, kita mau belajar apa sih sebenarnya maksud kuk yang enak itu. Kata enak itu juga punya pengertian nyaman, punya pengertian juga menyenangkan. Kata enak juga punya pengertian tentang kebaikan. Jika kita melihat arti dari enak, pengertian yang lain dari enak, atau arti lain dari kata enak tadi, maka kita bisa melihat ketika Tuhan ngomong bahwa kuk yang kupasang itu enak, itu bukan hanya bicara tentang beban, tetapi bicara juga tentang berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini bahwa dalam setiap beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, di sana juga tersedia berkat yang Tuhan sediakan. Dalam setiap beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di sana juga tersedia berkat yang Tuhan sediakan. Saudara bisa lihat, kita bisa melihat sama-sama Bapak Ibu, kisah tentang Yusuf. Bagaimana ada beban kehidupan yang harus dijalani. Tapi dari ketika beban itu, dalam beban-beban yang dihadapi, Tuhan juga siapkan berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana Ayub menjalani kehidupan. Ada beban yang harus dia tanggung, ada beban yang harus dijalani, tetapi juga dia memperoleh berkat yang luar biasa. Artinya begini, dalam setiap beban kehidupan kita, itu terdapat berkatnya sendiri-sendiri. Beban saya punya berkat sendiri, beban Bapak Ibu juga punya berkat sendiri. Kembali lagi sekarang Bapak Ibu, kenapa harus pikul? Saya ingin ajukan sebuah pertanyaan begini, seberapa banyak yang bisa kita jinjing? Seberapa banyak benda yang bisa kita tenteng? Seberapa banyak hal yang bisa kita genggam? Seberapa banyak yang bisa kita seret? Enggak banyak, saudara-saudara, sedikit. Itu sebabnya kenapa Tuhan ingin kita pikul. Ketika kita memikul, maka kita bisa membawa sesuatu yang lebih banyak. Saudara, kalau orang pikul itu bisa di depan, di belakang. Dia bisa bawa entah itu keranjang atau ember di depan dan di belakang. Dan ketika dipikul, maka dia bisa memuat lebih banyak daripada hanya sekedar menjinjing, daripada sekedar menggenggam, daripada sekedar mententeng. Artinya gini, ketika Tuhan izinkan ada beban yang harus kita pikul, Tuhan juga siapkan berkat yang melimpah untuk bisa kita juga bawa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan ngomong pikul, jangan cuma genggam, jangan cuma jinjing. Karena apa? Tuhan sudah siapkan berkat yang banyak. Ketika kita cuma jinjing, tenteng, genggam, maka sedikit yang kita dapat. Karena apa? Tuhan sudah siapkan banyak. Ayo pikul. Itu sebabnya pagi ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetap semangat memikul beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tetap pikul beban itu. Tapi ingat, ketika kita pikul beban,
Allah sudah siapkan kita juga untuk memikul berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Panjang tahun yang lalu Tuhan, kami alami berbagai hal bersama dengan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada juga berkat yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau tetap bersemangat di dalam Engkau, dalam memikul beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Maka kami mau tetap semangat di dalam Engkau menghadapi tahun ini Tuhan. Karena kami percaya ada berkat melimpah, ada berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati aktivitas kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati gereja lokal kami, Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan tuntun kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.